Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali Tuhan kami menaikkan setiap pujian serta syukur kami bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama setiap kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami setiap firman yang datang kepada kami pada saat ini Tuhan. Dan jadikanlah kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita yang terambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, jika sudah menemukannya katakan amin. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudari sekalian, silakan membaca dan menyimak dari Alkitabnya masing-masing. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 di bawah judul perikop saksi-saksi iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini berbicara mengenai iman. Nah saudara-saudari sekalian, iman tentunya bukan lagi hal yang asing untuk kita dengar. Iman itu adalah kata yang sudah sangat sering kita dengar. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita pada saat ini, apakah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pribadi kita, kita telah benar-benar memiliki iman itu? Karena tidak jarang ditemukan orang berkata bahwa saya telah beriman kepada Tuhan, saya telah percaya. Namun kenyataannya, dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak mencerminkan bagaimana seharusnya orang yang telah percaya, orang yang beriman itu berperilaku dalam kehidupannya. Oleh sebab itu penting untuk kita pada saat ini bersama-sama belajar bagaimana, seperti apa itu iman dan bagaimana kehidupan orang yang telah beriman. Agar kita tidak hanya berkata di mulut, melainkan juga dengan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang beriman. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih itu iman? Mari kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah ini sangat sering dipakai oleh orang-orang untuk mendefinisikan apa itu iman. Yang mana di sini mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya beriman itu bukan hanya sekedar berkata, oh saya telah percaya kepada Tuhan, saya telah meyakininya dan lain sebagainya. Melainkan beriman itu berarti kita memiliki suatu keyakinan terhadap sesuatu yang kita harapkan itu pasti akan terjadi. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ilustrasi untuk kita pada saat ini agar kita lebih memahami apa itu iman, seperti apa itu iman. Nah ada ilustrasinya seperti ini. Ada seorang pemuda, ia bisa menyeberangi sungai yang sangat besar hanya dengan satu tali baja yang direntangkan. Ia melakukan hal itu berkali-kali dan selalu berhasil. Hingga orang-orang berkata, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Akhirnya seorang pemuda itu berkata, apakah kalian percaya kalau saya bisa melakukan ini sekali lagi? Semua orang serentak berkata, ya kami percaya. Lalu pemuda itu berkata, jika demikian saya mau satu orang ikut saya menyeberangi sungai ini dengan digendong oleh saya. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang mau digendong oleh pemuda itu untuk ikut menyeberangi sungai tersebut hanya dengan menggunakan satu tali baja. Lalu akhirnya ada seorang anak kecil yang datang. Dan ia berkata, saya mau. Dan mereka menyeberangi sungai itu hanya dengan satu tali yang direntangkan tersebut. Mereka sampai ke ujung sungai dengan selamat. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi ini? Seringkali kita mendengar, seringkali bahkan mungkin itu adalah kita sendiri, kita berkata bahwa saya telah percaya kepada Tuhan, saya telah beriman kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya kita tidak benar-benar menaruh setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Yang mana tadi dikatakan bahwa iman itu
adalah kita percaya kita benar-benar menaruhkan hidup kita dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga mengumpamakan bahwa iman itu harus menjadi seperti seorang anak kecil. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga, di situ Nas Alkitab mengatakan bahwa lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga." Nah, saudara-saudari sekalian, dari nas ini kita dapat melihat bahwa ketika kita berkata bahwa kita beriman, kita percaya, itu artinya kita telah bertobat. Lalu apa kaitannya dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan bahwa ketika kita beriman kita harus memiliki sifat seperti anak kecil? Kita semua tentunya telah mengetahui pada umumnya ketika seorang yang telah dewasa dan ia disama-samain harus seperti anak kecil, orang tersebut pasti akan merasa marah. Dia pasti akan merasa kecewa. Karena pada umumnya kita tahu bahwa anak kecil itu belum mengetahui apa-apa. Anak kecil itu hanya memiliki sifat kekanak-kanakan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan yang Tuhan Yesus katakan. Sifat anak kecil yang Tuhan Yesus masukkan di sini bukan berarti kita harus bersifat seperti mereka secara fisik dan mental. Tapi kita tahu, anak kecil itu mereka memiliki sifat yang polos. Mereka cenderung lebih terbuka, jujur, baik, dan mereka merasa ketidakberdayaan dalam diri mereka. Nah, saudara-saudari, yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita memiliki iman seperti mereka, terutama akan kerendahan hati. Kita merasakan satu ketidakberdayaan dalam diri kita ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa tinggi hati, kita merasa bisa melakukan semuanya sendiri, dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Iman yang Tuhan Yesus inginkan, kita harus benar-benar bersandar, berserah, dan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu ibarat seperti sebuah kunci. Ada banyak macam jenis kunci, tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu surga, yaitu kunci iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu bukanlah iman yang hanya sekedar berkata bahwa dia percaya, tetapi dia tidak benar-benar mengenal siapa yang ia percayai. Iman yang menyelamatkan itu juga bukan hanya iman yang sekedar berkata bahwa dia kenal, bahkan dia menyetujui setiap sejarah tentang Yesus. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak benar-benar mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal tersebut. Iman yang menyelamatkan itu juga bukan iman yang bentuknya hanya sementara. Nah, iman yang bentuknya sementara ini seperti apa sih? Iman yang bentuknya sementara itu, ia hanya percaya, hanya berharap, hanya mempercayakan hal-hal yang bentuknya duniawi. Misalnya, ia hanya percaya, dia hanya mengharapkan bahwa setiap harta kekayaannya, kesehatannya, dan lain sebagainya yang berbentuk dunia itu bisa ia dapat dari Tuhan. Memang hal itu tidak salah. Hal itu memang sangat benar adanya. Bahwa ketika apapun yang mau kita lakukan, kita harus berharap kepada Yesus saja. Namun yang dimaksud di sini adalah iman yang sementara itu hanya berharap pada hal-hal yang bentuknya sementara. Tetapi untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, ia tidak mengandalkan Tuhan dalamnya. Seringkali ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dengan berbuat baik, berbuat amal, dan lain sebagainya. Tapi tidak memiliki iman yang percaya bahwa Yesus yang mampu memberikan keselamatan kepadanya. Jadi teman-teman dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan untuk firman Tuhan kita pada saat ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita miliki iman yang tidak hanya terucap melalui mulut saja, melainkan kita juga menunjukkan itu melalui perbuatan kita. Kita mencerminkan bagaimana seharusnya kehidupan orang yang telah beriman. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah datang kepada kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, betapa tidak berdayanya kami jika bukan Engkau yang ada di pihak kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu kuat dan teguh iman kami kepadamu ya Bapa. Biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.